Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Rabbana dhalamna anfusana fa illam taghfir lana lanakunanna minal khasyirin. Alhamdulillah, santriwati dan santri yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah dan atas taufiknya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk berkumpul di tempat ini di sore hari, ya. Dimana waktu sore adalah salah satu waktu yang Allah anjurkan kepada kita untuk banyak berzikir. Karenanya ada salah satu sunnah di antara sunnah-sunnah Nabi kita, yakni sunnah untuk berzikir di waktu amsak sore dan di waktu petang dan di waktu pagi, ya. Makanya kita mengenal ada yang namanya zikir pagi dan petang atau zikir pagi dan sore, ya, seperti itu. Adapun di waktu sore itu ada dua pendapat, ya. Ada yang menyampaikan ba'da asyar, ada yang menyampaikan ba'da maghrib. Ya, kita ambil saja, ya. Ini waktu sore, ya, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk zikir yang paling besar adalah, ya, thalibul ilmi atau belajar ilmu syar'i, ya, atau ilmu-ilmu yang lain yang bisa bermanfaat buat kita. Yang tujuannya adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Karenanya menuntut ilmu itu termasuk dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga niatkan dalam hati kita ketika kita hendak mengaji atau hendak sekolah atau hendak belajar, maka selain diniatkan, ya, untuk mendapatkan pengetahuan, maka niatkan juga untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan, ya, menuntut ilmu atau berzikir dengan menuntut ilmu, ya, ini memiliki banyak keutamaan, ya. Lebih-lebih lagi untuk para pemuda, ya. Kenapa? Karena pemuda itu, ya, identik dengan keilmuan, ya. Kenapa? Karena masa muda masa yang kemudian memiliki al-akal, ya, akal yang lebih baik, dalam artian lebih tajam, dalam artian lebih bisa berpikir, ya, dibandingkan dengan masa selain masa muda, ya. Makanya Imam Syafi'i menyampaikan bahwasannya jika kalian melihat seorang pemuda yang tidak belajar ilmu, ya, tidak ngaji, tidak belajar ilmu, maka takbirlah 3 kali, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena sesungguhnya pemuda tersebut telah meninggal atau telah mati, ya. Dikatakan mati bukan karena hilangnya roh dari dalam dirinya atau badannya, dikatakan mati karena, ya, hilangnya waktu yang dia miliki, ya, untuk mendapatkan kemanfaatan dari keilmuan, ya. Maka kematian itu bukan hanya, ya, hilangnya roh dalam diri kita, tapi ketika seorang pemuda itu kehilangan kemanfaatan dari waktu-waktu hidupnya, maka menurut Imam Syafi'i, ya, itu masuk dari kematian waktu atau masuk dari kematian. Kenapa? Karena tidak bermanfaat baik buat dirinya, keluarganya, maupun buat orang-orang di sekitarnya. Apalagi para ulama kita memiliki cara pandang yang berbeda di dalam menyebutkan atau mendefinisikan hidup dan mati, ya. Hidup dan mati, ya. Mungkin bagi orang-orang, ya, yang hanya tahu tentang ilmu biologi, ya, mereka menyebutkan bahasanya kematian adalah ketika kita nggak bergerak, itu mati,
Ya, kematian adalah ketika hilangnya nafas di dalam diri kita. Atau kematian adalah ketika mati batang otak, ya. Ya, jadi kalau dalam ilmu kedokteran, orang mati itu belum dikatakan mati sesungguhnya kalau batang otaknya belum mati. Batang otak itu saraf, ya. Hanya kalau orang meninggal itu di kedokteran dikatakan meninggal ketika batang otaknya sudah mati atau nggak berfungsi. Ya, nah itu enggak seperti itu. Tapi para ulama memiliki definisi yang berbeda terkait dengan orang yang meninggal. Ya, ya. Salah satunya adalah kalau kita lihat dalam ilmu-ilmu agama, bahwasannya kematian itu diidentikan dengan orang-orang yang dia gagal, ya, memanfaatkan waktunya untuk kebaikan, ya. Gagal untuk memanfaatkan waktunya dalam kebaikan. Kenapa? Karena waktu manusia di dunia ini, ya, ukurannya adalah amalan soleh, ya. Sehingga ketika orang itu tidak beramal soleh atau orang itu tidak bermanfaat buat dirinya, orang di sekitarnya, keluarganya atau masyarakat, maka ini kehilangan umur, ya. Kenapa? Karena waktu yang berjalan tidak seiring dengan ziyadatul amal, ya. Sehingga dikatakan sudah mati sebelum masuk ke dalam kuburan atau sudah mati sebelum sakaratul maut. Kenapa? Karena hilangnya waktu-waktu di dalam, ya, kehidupan, kan seperti itu. Sampai kemudian, mohon maaf ya ini ya, berlanjut masalah waktu, ya, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasannya, ya, orang yang nganggur, ya, ya, yang membuang waktunya, ya, itu lebih bahaya daripada orang yang meninggal, ya. Kenapa? Karena kalau orang yang meninggal berhenti kebaikannya, berhenti keburukannya. Tapi kalau orang yang nganggur, ya, kebaikannya berhenti tapi keburukannya ziyadah atau bertambah, ya. Ya, sehingga salah satu PR bagi kita yang masih muda ini adalah bagaimana kita mengurangi, ya, waktu-waktu nganggur kita atau waktu-waktu yang kita gunakan dalam kesia-siaan, ya. Ya, salah satunya bagi para pemuda yang sering terlalaikan adalah ada yang namanya mabar, ya. Mabar, ya. Mabar artinya apa? Yang santriwati pernah dengar istilah mabar enggak? Iya, ya. Yang santri pernah dengar? Iya. Mabar itu ada dua. Ada mabar yang berkah, ada mabar yang kurang berkah. Kalau mabar yang berkah, salam, lewat sini. Ya, monggo. Kalau mabar yang berkah yaitu makan bersama, makan bareng, ya. Makan yang bareng ini mabar yang berkah, ya. Bahkan dianjurkan oleh para ulama dan belajar dari para nabi bahwasannya salah satu yang menambah keberkahan makanan kita adalah ketika kita makan bersama. Hanya, ya, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kok saya sering lapar padahal saya sudah banyak makan, ya. Kemudian Rasulullah menjawab bahasanya, apakah kamu makannya bareng? Enggak ya Rasulullah, aku makan sendiri. Maka Rasul menyampaikan, cobalah, ya, makan bareng, ya, karena sesungguhnya makanan yang cukup buat satu orang cukup buat dua orang. Makanan yang cukup buat dua orang cukup buat tiga orang. Makanan yang cukup buat tiga orang cukup buat 4 orang. Nah, ini keberkahan mabar. Makan bersama, makan bareng, ya. Tentunya di sini kalian udah paham. Maksudnya adalah makan bersama, ya. Kalau ikhwan sama ikhwan, kalau akhwat sama akhwat, ya. Belum boleh, ya, mabar ikhwah dan akhwat makan bersama-sama, belum boleh, ya. Ya, belum boleh makan putra dan putri makan
bersama, kecuali kalau sudah nikah ya, tidak boleh. Itu mabar yang pertama, makan bersama, berkah insya Allah. Mabar yang kedua ya, ini bisa jadi kurang keberkahannya ya. Ya, bukan berarti tidak boleh, bukan berarti haram ya. Tapi kita lihat dari segi kemanfaatannya ya, ini mabar apa yang kedua apa? Main bersama, ngegame bareng ya. Game bareng ini bukan haram ya, tapi apa ya, kita lihat dari segi kemanfaatannya ya. Kenapa? Karena game bareng itu ya, dari segi kemanfaatan pribadi bisa jadi ya lebih sedikit manfaatnya buat diri sendiri, apalagi manfaat buat orang-orang di sekitar kita, apalagi manfaat buat masyarakat di sekitar kita ya. Dan tentunya hal ini ya, kita perlu menahan diri ya. Jangan kemudian kita samakan dengan orang-orang yang wah itu Ustadz ngegame sukses ya, punya banyak pendapatan. Oh Ustadz itu ngegame bisa ini bisa itu gitu. Nah, ini kan semua kembali kepada tujuan kita ya. Jangan sampai kemudian kita ya membuat game atau kita main ngegame tapi tujuannya hanya untuk membuang-buang waktu ya. Kecuali kalau ada di antara kalian memang fokus tujuannya jadi developer game ya, khusus game untuk edukasi ya. Jadi game yang ditujukan buat edukasi pendidikan. Nah, ini bisa jadi developer ya. Tapi kebanyakan di antara kita ya, kadang-kadang yang masih muda ngegame hanya sebagai sarana untuk membuang waktu, killing time kalau bahasa Inggrisnya, membunuh waktu nah gitu ya. Dan alhamdulillah ya, ini kalau yang putri kan nggak bawa HP, jadi ya nggak terlalu banyak gamenya. Yang putra ini kan masya Allah ya, harus dikurangi sedikit demi sedikit gamenya ya. Mabar yang kurang berkah. Alhamdulillah ya, karenanya kita bersyukur selaku muda atau pemuda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk banyak mengkaji ya ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada kita, baik itu bisa berupa ilmu agama atau bisa berupa ilmu umum yang tujuannya adalah untuk kemanfaatan diri kita ya, kemanfaatan buat keluarga dan kemanfaatan buat masyarakat. Salah satu ya indikator bahwasannya kita itu berkah adalah ketika kita bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Maka ada hadis bahwasannya tanda Allah itu cinta kepada seorang hamba, maka Allah akan yasta'miluhu, akan memanfaatkannya. Memanfaatkannya. Nah, kalau Allah itu cinta pada seorang hamba, maka Allah akan memanfaatkannya. Kemudian sahabat bertanya, bagaimana cara Allah memanfaatkan kita ya Rasulullah? Rasulullah menjawab bahasanya apa? Allah akan ya memudahkan seseorang untuk beramal soleh ya. Dan amal soleh ini intinya adalah kemanfaatan baik buat diri, keluarga maupun masyarakat ya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita akan mengamalkan atau akan beramal soleh. Salah satunya adalah kita ngaji atau kita belajar ilmu agama untuk kemudian menambah ya ziyadatul iman ya wa ziyadatul fikr ya, menambah iman, menambah cara berpikir kita, menambah wawasan kita ya, dan memperbaiki saksiyah kepribadian kita ya melalui sarana ilmu agama. Ustadz ingin menyampaikan ini ya mohon diperhatikan bahwasannya ya ada 3 level ya bagaimana kebaikan itu akan masuk ke dalam diri kita ya. Yang pertama adalah di level yang namanya al-fikr, pemikiran ya.
pemikiran. Jadi masuk dulu dalam pikiran kita, ya. Pertama berupa yang namanya lintasan-lintasan pemikiran, ya. Bolak-balik, 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 bolak-balik. Lah yang lintasan yang banyak yang bolak-balik ini tadi ya, ya. Kemudian kalau dia melintas sekali, nah, melintas 2 kali biasa. Ya, kalau terus bolak-balik terus menjadi apa yang kemudian kita pikirkan, yang terus-menerus kemudian menjadi apa yang kita hafal, memori, ya. Kemudian masuk, ya, setelah level memori masuk ke dalam lagi berupa sesuatu yang kita rasakan. Setelah dihafal, dirasakan, ya. Perasaan terus menerus akan menjadi sebuah keinginan. Keinginan yang terus menerus akan menjadi namanya hazm. Tekad untuk mengamalkan. Kemudian dari situ barulah menjadi amaliyah kita. Ya, menjadi yang namanya al-amal, ya, mengamalkan. Amalan yang terus menerus menjadi yang namanya kebiasaan. Kebiasaan yang terus-menerus menjadi yang namanya syaksiyah atau kepribadian. Kita bisa gambarkan agar mudah dipahami oleh para pemuda. Ya. Pertama, kalau yang ada di lintasan pemikirannya adalah hal yang negatif. Ya. Hal yang negatif. Contohnya, mohon maaf ya, muda sekarang lintasan pemikirannya adalah masalah drama Korea, ya, drama Korea, masya Allah. Lintasan seret, ya, membahas masalah percintaan, ya, sekali melintas lagi, bolak-balik, akan jadi yang namanya memori. Hafalannya sudah masalah drama Korea, sampai kemudian ngerti actingnya di drama Korea, ya. Gimana Bagas actingnya, ya, ya. Masalah percintaan, masalah skenario, bagaimana orang jatuh cinta, bagaimana mengungkapkan cinta, bagaimana memberi kode, ya, bagaimana mengirim surat, ya, bagaimana mencari perhatian. Wah, itu masuk dalam pikiran jadi memori. Kemudian masuk ke dalam perasaannya. Wah, ini tadi pikirannya drakor, sekarang perasaannya drakor, ya. Jadi sensitif, ya. Jadi apa-apa, ya, pendekatan perasaan, ya kan? Bayangannya yang namanya orang dalam kehidupan ini seperti drama Korea, ya toh? Insya Allah. Masuk terus nanti sampai di perasaan ada azam, ada ingin, ketekad untuk mengamalkan itu, ya. Akhirnya kemudian amal, ya. Amal kalau yang putra bisa dimulai dari amaliyah penampilan seperti drama Korea, ya. Apa contohnya? Ya, mengatur, ya, cara berpenampilan, ya. Ada orang potong, ya, kemudian potong bilang ke tukang potongnya, Pak, saya pengen potong seperti artis drama Korea. Oh, ya. Tukang potongnya bingung potongnya gimana, ya, pada rambutnya keriting, ya, masya Allah, ya. Kalau sama Ustadz ini enak, ya, ya. Kemudian setelah itu kan dari azam tadi, rambutnya, terus jaketnya, terus penampilannya, ya, masya Allah, ya. Kemarin Ustadz di Sleman jogging, wah, luar biasa. Pakai kacamata juga, kacamata artis Korea, ya, azam. Terus menerus dari amaliyah menjadi kebiasaan menjadi nama saksi kepribadian, ya. Sampai punya kepribadian seperti
artis drama Korea. Kalau artis seperti itu enggak apa-apa, mereka dibayar, ya. Nek kowe terus nang kampung atau bahasa kita hidup di dunia nyata seperti ini, kalau kon drama Korea suruh kerja bakti naikin gendeng, drama Korea tuh nggak ada orang naikin gendeng itu, nggak ada orang kerja bakti itu. Ada nggak drama Korea layat itu kan nggak ada. Drama Korea kerja bakti itu nggak ada. Apa mana drama Korea isah-isah piring itu ada nggak kira-kira? Nggak ada, ya. Itu saksi ya. Jadi setan itu pertama kali lewat pemikiran. Bahayanya kalau kemudian pemuda-pemuda kita tidak diisi dengan pengajian, ya. Ini baru ngomong drama Korea loh, ya. Nanti belum kita bicara yang lainnya. Dan masya Allah, ya, betapa banyak lintasan-lintasan pikiran negatif di dalam kehidupan kita, ya. Kalau kita nggak masukkan ilmu, maka yang terjadi adalah lintasan pikiran negatif. Sampai ada seorang anak SMA yang tega membunuh teman sekelasnya gara-gara apa? Sering melihat film aksi, film-film heroik di dalam TV, ya. Dan ini bukan SMA biasa loh, SMA luar biasa, ya. Masuknya nggak gampang, ya. Ya, luar biasa, lintasan pemikiran, ya. Makanya dalam hidup ini pemuda, pemuda, ya, jadikanlah perbanyak lintasan pemikiran-pemikiran positif di dalam diri kita, ya. Perbanyak. Agar apa? Agar nanti yang masuk ke hati juga banyak positif. Nanti amaliyahnya positif. Positif. Ya. Itu harus dimasukkan, ya. Sehingga orang itu seperti bejana. Bejana itu artinya adalah wadah. Kalau yang dimasukkan di dalam bejana itu adalah air comberan, air got, ya. Air bekas nyuci. Kira-kira kalau kita suntak, kita tumpahkan, yang keluar apa? Air stroberi, ya, kopi, teh, atau apa? Cincau? Oh, bukan. Bukan, ya. Ini mentang-mentang jualan cincau Mas ini. Kalau kita keluarkan begini, kalau isinya comberan, yang keluar adalah comberan, ya. Tapi jika bejana, ya, itu isinya adalah, ya, bejana itu isinya adalah air susu, maka kalau kita tumpahkan isinya air susu, ya. Maka repot, saya kasih tahu bagi yang putra, repot kalau kalian besok nikah sama akhwat yang bejana pikirannya isinya drama Korea, ya. Film-film drama Korea itu kalau dalam kehidupan kita tuh amalannya cuma sebentar kok, ya. Mosok kalian setelah nikah mau begini terus? Kan ya enggak, ya. Setelah, ya enggak, ya. Kayak gini tuh paling 3 hari 4 hari aja dipakai selama pernikahan itu, ya. Nanti kalau sudah nikah, ya udah enggak. Amalannya apa? Maaf ya, benekke gendang bocor, ya toh. Benerin saluran listrik di rumah, ya toh. Kemudian dapat undangan bermasyarakat, ya toh. Kemudian ngurusin kakak, ya. Ada drama Korea ngurusin kakak itu enggak ada, ya. Iya enggak? Maksudnya ini Ustadz ingin, iya enggak? Bener enggak? Bener, ya. Apalagi kemudian drama Korea jualan martabak ini ya ada. Enggak ada, ya. Ya, maka Ustadz nggak kaget gitu loh, ketika ada santri nyimpen daging, ya, ada freezernya, ya, dagingnya ada lalatnya, ya, ada setnya, ya. Kenapa? Karena di drama Korea itu nggak pernah dibahas tentang bagaimana cara menyimpan daging korban, ya. Kan repot nanti Mas kalau kemudian dapat istri yang isi pikirannya adalah drama Korea. Pun juga sama, ya, yang akhwat
Repot kalau dapat suami yang isi pikirannya adalah drama Korea. Dipikirnya hidup itu hanya jalan-jalan. Dipikirnya hidup itu hanya masalah ngurus masalah penampilan. Ya. Repot. Ya. Ya. Di drama Korea itu apa ada? Orang kemudian ngurusi nafkah istrinya harus berjuang jualan cinco di perempatan Ganjuran. Ini nggak ada seperti itu. Nggak ada. Ada nggak? Nggak ada kan gitu. Makanya maksudnya ini kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita isi pikiran kita dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, ya. Masya Allah. Ya. Tak isi dengan pemikiran, lintasan pemikiran, Masya Allah, ya. Seret, ya. Mandiri lebih dini. Wah. Mandiri lebih dini, ya. Jangan sampai kemudian ketika pikiran ini nggak diisi dengan kemandirian lebih dini, Ustadz survei ke santri putra, ya, tanya, kira-kira usia ideal laki-laki untuk menikah umur berapa? Jawabannya apa kira-kira? Ya, ya, ada yang bilang 25 tahun, ada yang bilang 30 tahun. Ya, saya tanya kenapa alasannya? Ya, bilang karena kalau umur 25, umur 30 itu lebih mandiri. Nah, ini karena apa? Yang masuk di dalam pikirannya adalah orang-orang di sekitar kita yang mandirinya umur 25, yang mandirinya umur 30. Tapi cobalah sempatkan buka-buka buku. Cobalah sempatkan tengok-tengok ke sirah-sirah nabawiyah. Cobalah sempatkan untuk kemudian melihat orang-orang yang dididik dengan cara berbeda, ya. Bagaimana kemudian mereka memandirikan diri, ya. Ada Masya Allah, ya. Bagaimana ada cerita, ya. Apa namanya, seorang bapak, ini seorang tokoh CEO terkenal, ya, di perusahaan terkenal. Dia mendidik anaknya dengan cara yang berbeda. Sampai kemudian cara didiknya ini dia tulis dalam sebuah buku, judulnya adalah Abiku Memang Beda. Anak kecil, ya, dari SD udah diajarkan bagaimana yang namanya hidup, keberanian. Ya, sampai kemudian di buku itu, ya, diceritakan bagaimana anak usia 4 SD berani tidur 3 hari di kuburan tanpa ditemani. Luar biasa. Mentalitas. Sampai kemudian bagaimana caranya mendidik anak SD berani perjalanan Jogja Solo sendiri, ya, naik kereta sendiri, ya. Yang pertama di situ diajarkan, pertama temani dulu, yang kedua temani agak jauh beda gerbong, yang ketiga ditemani sampai stasiun, yang keempat dicolki dan lain sebagainya. Mandiri lebih di, ya. Dan disitu sampaikan bahasanya apa? Sebelum usia SMP dia sudah ngerti cara cari uang, cara cari rezeki dengan bisnis yang dia jalankan. Nah, ini gambaran, ya, orang yang diisi dengan keilmuan mandiri lebih dini, ya. Nah, ini tanggung jawab kalian secara pribadi masing-masing. Bagaimana mengisi pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang positif, ya. Pikiran yang positif, ya. Jangan sampai kemudian diisi yang negatif. Nah, salah satu caranya adalah dengan kita pengajian, ya, mengubah mental kita agar kita memiliki pikiran yang positif. Nah, pada kesempatan kali ini, ya, Masya Allah, ya. Nah, ini mukadimahnya sudah hampir jam 5:30 baru mukadimah. Astagfirullah, ya. La haula wala quwata illa billah. Ya, kita akan rutin Insya Allah, ya, nanti Senin Kamis, ya, kita selesaikan ini kitab Minhajul Muslim, Insya Allah. Semoga Allah memudahkan kita untuk menyelesaikan kitab ini. Al-Minhaj, ya, Minhaj itu kan manhaj yang berarti thariqah atau jalan, ya, al-muslim seorang muslim, ya. Secara garis besar di sini ada pembahasan tentang bagaimana thariqah, jalan, manhaj, konsep
cara seorang muslim hidup. Tidak boleh sama dengan yang lain, ya. Kenapa? Karena kita muslim, berbeda. Nah, masalahnya kenapa kok ada muslim yang hidupnya berbeda dengan Quran Sunnah? Karena apa tadi? Lintasan cincau. Wah, lintasan pemikiran. Lintasan pemikiran, ya, lintasan pemikiran yang berbeda, ya. Alhamdulillah. Yang pertama dalam bab ini, ya, bab masalah al-aqidah, ya. Akidah ini selalu menjadi bahasan yang pertama, ya, di dalam konsep-konsep keislaman. Kenapa? Akidah ini masalah i'tiqad, masalah komitmen, masalah keyakinan, masalah kepercayaan yang menjadi dasar, ya, buat amalan-amalan yang lain. Karenanya kita tak boleh jemu, tak boleh bosan, tak boleh kita merasa cukup ketika membahas masalah akidah. Kenapa? Karena itu pondasi, asas dari semua amaliyah kita. Nah, di sini asal yang pertama adalah membahas tentang al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam bahasan ini selalu ditekankan tentang yang namanya dalil. Makanya di sini iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kadang butuh dalil. Apa itu dalil? Dalil itu adalah alasan, ya, yang menjadi sebab, yang menjadi hujah untuk kita beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab ini dibahas dua dalil. Ada yang namanya dalil nakli, ada yang namanya dalil akli, ya. Dalil nakli adalah dalil, ya, yang bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sedangkan dalil akli adalah dalil berdasarkan logika logis, ya. Maka di sini yang pertama adalah kita bahas tentang dalil nakli, ya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan banyak, ya, dalil-dalilnya. Allah sebutkan tentang wujudiyahnya, Allah sebutkan tentang rububiyahnya, dan Allah sebutkan tentang asma-asmanya atau nama-namanya, dan Allah sebutkan tentang sifat-sifatnya di dalam Al-Qur'an, ya. Di sini disampaikan di dalam surat Al-A'raf ayat 54. Allah berfirman, "Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsummastawa 'alal arsy yu'shil lailan nahara yutlibuhu hasisan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin." Ya, masyaallah, ya. Sesungguhnya Rabbmu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Lalu dia bersemayam di atas ars, dan dia menutup malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang, masing-masing tunduk dengan perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanya hak Allah, maka maha penuh berkah Allah, Rabb semesta alam. Nah, ini dalil dalam surat Al-A'raf ayat 54, ya, dalam nakli yang Allah sampaikan kepada hamba-hambanya bahwasannya Rabb kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti kalau ditanya oleh jamaah atau ditanya oleh orang, kenapa kamu menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena Allah adalah Rabb kita. Mana dalilnya? Salah satunya di dalam surat Al-A'raf yang menyampaikan bahasanya Rabbmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan bumi dalam 6 hari. Ini generasi-generasi supermi, ya, generasi instan, ya, nggak boleh bertanya kok lama. Katanya kalau Allah menciptakan kun fayakun jadi, ya. Berarti ini kun fayakun tapi nunggu 6 hari. Berarti nggak hebat dong, ya.
itu pikiran-pikiran yang kurang pas. Allah sebutkan 6 hari ini ya, salah satu hikmahnya adalah bentuk ya, mengajarkan kepada hambanya makna tentang proses. Semuanya harus berproses, punya tahapan-tahapan. Hari pertama begini, hari kedua begini, hari ketiga begini, hari keempat begini, hari kelima begini, hari keenam begini ya. Bisa nggak bagi Allah SWT menciptakan dunia seisinya itu bisa nggak? Bisa. Tapi Allah maha hikmah. Allah memiliki hikmah. Ya. Artinya mengajarkan tentang proses. Makanya, ya, kalian harus pahami ini. Dalam hidup ada yang namanya proses. Ya. Maka berproseslah. Ya. Ngafal Quran perlu proses nggak? Perlu. Belajar IT perlu proses enggak? Perlu. Istiqomah sholat jamaah perlu proses enggak? Perlu. Semuanya butuh proses. Yang prosesnya paling instan adalah supermi ya. Hanya 5 menit ya, campur bumbu, aduk-aduk, Masya Allah ya. Yang ikhwah tidak perlu berdoa kepada Allah SWT, tidak perlu berdoa agar mendapatkan istri yang pintar masak supermi. Ya, tidak perlu berdoa kenapa? Karena semua wanita sudah pintar masak supermi. Ya. Nggak ada insya Allah. Oh, tinggal masak air diaduk-aduk. Insya Allah. Itu ya. Kemudian Allah sebutkan di sini bahwasannya Allah lah yang berhak untuk memerintah dan menciptakan. Ya. Nggak ada ya. Ada yang kemudian berhak memerintah dan menciptakan. Karenanya ya, dalam hidup kita itu ya, ada yang namanya otoritas. Yang otoritas ini tidak boleh orang untuk mengambil hak-hak ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena yang berhak untuk memerintah kita hanya Allah. Kita ikuti perintah orang karena orang itu mengikuti perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Termasuk juga kiai, ya, termasuk juga ustadz. Jangan diikuti kalau memerintah tidak sesuai dengan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Apa salah satu perintahnya yang berhak memerintah? Yakni memerintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya Bilal bin Rabah, seorang budak, ya, budak hitam Afrika, ya, di Mekah, ya, ketika itu diperintahkan oleh majikannya untuk apapun dia mau mengerjakannya. Tapi ketika diperintahkan untuk keluar dari agama Islam, diperintahkan untuk menyembah sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia menolak. Kenapa? Karena perintah masalah ibadah ini hanya milik Allah. Otoritasnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka adik-adik semua termasuk yang perempuan ya, terkait dengan kemaksiatan, melanggar perintah Allah, ingatlah yang berhak menciptakan dan menyuruh hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cerita kisah, Masya Allah. Ada berita dari Jawa Barat, tertegun Ustaz. Ya, Masya Allah. Ya, ada seorang kiai ya, kalau malam hari setelah ngajar ngaji ya, kita Masya Allah ini kiai buruk ya, ini kiai syuk. Ya, kiai hanya zohirnya aja, batinnya enggak. Setelah ngajar ngaji kalau malam hari, Masya Allah, masuk ke kamar-kamar santri, ya. Dan apa? Memerintahkan santrinya ya untuk kemudian mengizinkan kiainya atau orang ini tadi ya meraba-raba tubuh santriwati. Ya. Nah, nek bahasa ini ya cabul. Ya. Nah, sesat. Ya. Sesat ya. Kalau kalian santriwati atau kalian jadi santri diminta bermaksiat seperti ini, mau nggak kira-kira? Nggak. Seandainya diancam, kalau nggak mau saya keluarkan dari pesantren, mending keluar. Kenapa? Karena saya di pesantren untuk menambah taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ketika jenengan membuat kita tidak taat sama Allah, maka mending saya keluar dari pesantren ini. Ini kaidah. Yang berhak memerintah hanya Allah, yang berhak menciptakan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian
Ya, sampaikan di sini bahasanya Maha penuh berkah Allah, Rabb semesta alam. Ya, total yang pertama. Yang berikutnya disampaikan juga di dalam surat Al-Qasas ayat ke-30. Ya. Ya Musa, inni anallahu rabbul alamin. Hai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Rabb semesta alam. Sesungguhnya aku adalah Allah, Rabb semesta alam. Ini dalil. Ya. Ketika Nabi Musa ya langsung bisa ngobrol bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu nabi yang mendapatkan keutamaan bisa ngobrol sama Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Ya, langsung tanpa perantara. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala, "Hai Musa, akulah Rabb semesta alam." Kemudian dalam surat At-Toha ayat ke-14, Inni anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ya, insyaallah. Dalil ya tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang maha pengasih dan maha penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Ya, Masya Allah, ini gelap-gelap. Ya. Berikutnya adalah ya firman-Nya kepada kita kaum muslimin, Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya agama tauhid ini adalah agamamu, agama yang satu, dan aku adalah Rabbmu, maka sembahlah aku. Masya Allah. Ini dalil ya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini santri-santri yang putra, kalau ada orang bertanya, kenapa Nas sholat berjamaah di masjid? Kenapa harus sholat? Nah, jawabannya ini. Sebentar, saya ambilkan bukunya Pak Ustadz. ya, makanya dihafal. Bismillah, insya Allah. Ya, kita cukupkan, nanti kita lanjutkan lagi ya besok Kamis, insya Allah. Semoga ini nanti memberikan manfaat kepada kita. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana lanakunanna minal khasyirin. Allahumma ansurna ikhwanuna fil Palestin. Allahumma ansurna ikhwanuna fi Rohingya. Allahumma ansurna ikhwanuna fil Indonesia. Allahumma ansurna ikhwanuna al-muslimun likulli makan wa likulli zaman. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minal muslimin, Rabbana hab lana minal mu'minin, Rabbana hab lana minal muslihin, Rabbana hab lana minal mujahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.